Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Apriani dan di samping Saya Indra Lesmana. di sini kami akan mewawancarai seorang narasumber tentang gerakan 30 SPKI. Yang bernama Tatang Supriyatna SSN. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja mewawancarai guru tercinta kita yaitu Pak Tatang Supriyatna SSN. Oke, simak video ini baik-baik, teman-teman. Lanjut, let's go. Go get her, lady killer, get familiar, yeah. I respond to what I like, swear this shit goes down like every other night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita sudah bersama dengan guru kita yaitu Pak Tatang Supriyatna SSN. Di sini kami akan mewawancarai ataupun bertanya kepada Pak Tatang tentang pendapat maupun pandangan Pak Tatang terhadap gerakan 30 SPKI tersebut. Langsung. Ya, langsung aja Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pergerakan PKI atau pergerakan 30 September Gestapo ya, pergerakan 30 September PKI di Indonesia itu sebagai awal terjadinya Orde Baru. Karena sebelumnya itu kan ada Orde Lama. Orde Lama itu salah satu tokoh dari Orde Lama itu banyak sekali. Tamrin, nah, adanya gerakan G30 SPKI itu tidak lepas daripada gerakan politik sebenarnya. Gerakan politik untuk mengembangkan rejim Orde Lama dan rejim Orde Baru, masuk ke dalam rejim Orde Baru. Nah, dalam pergerakan itu, dalam sebuah negara itu karena memang kekuatan politiknya kuat, itu wajar ada gerakan seperti itu. Namun kan di situ yang menariknya itu ketika PKI gerakan Orde Lama itu, ketika Orde Baru masuk itu PKI itu gerakan terlarang karena menurut mereka itu gerakan PKI itu Partai Komunis Indonesia yang di garis bawah ini itu kan komunis. Nah, komunis di sini itu sebetulnya komunis di situ itu kan bukan bahwa orang komunis itu orang ateis, bukan. Jadi tidak selamanya orang komunis itu dia ateis. Komunis itu ideologi pemerintahan. Nah, sementara ateis itu masuk ke dalam wilayah relung-relung pribadi, artinya wilayah kepercayaan. Nah, tapi dengan pola bagaimana mematikan Partai Komunis Indonesia, maka lipatan-lipatan ideologi ateis itu di Indonesia itu ketika Orde Baru itu digelembungkan, yang pada akhirnya itu menjadi stigma masyarakat pada saat itu bahwa PKI itu partai terlarang karena di dalamnya itu salah satunya tidak bertuhan atas bangsa dan sebagainya. Dan itu juga sebetulnya itu trik Orde Baru, bagaimana caranya Orde Baru itu mengukuhkan kekuasaannya, dan itu terbukti selama 30 tahun Indonesia itu di rejim Orde Baru itu kan berkuasa. Nah, tiba-tiba kemarin ketika tahun 1998 ya gerakan Orde Reformasi. Nah, itu ada perdebatan sengit tentang gerakan 30 September itu. Ada pro, ada kontra gitu. Ada pro, ada kontra. Wajar ketika pro, ada kontra dalam sebuah negara, ketika kepemimpinan berbeda, pola politiknya berbeda, itu pun akan berbeda pandangan. Maka muncullah yang selama Orde Baru kita lihat film G30 SPKI itu seperti itu, tiba-tiba ada juga tandingan dari film itu G30 Gestapo atau gerakan 30 September itu dengan versi lain. Tentu saja versinya berbeda dengan versi yang selama ini dibuat oleh Orde Baru. Kurang lebih seperti itu. Terus buat negara yang sekarang apa saja sih kerugian yang ditimbulkan karena adanya G30 SPKI tersebut?
Nah, kalau kerugian yang didampak dari Orde Baru itu salah satunya gelontoran demokrasi itu terhambat. Artinya persoalan demokrasi itu karena memang rejimnya seperti itu, dalam Orde Baru itu rejim otoriter, tiba-tiba hambatan-hambatan atau sumbatan-sumbatan demokrasi untuk berpendapat, untuk berkumpul, untuk mengemukakan pendapat itu ketika zaman Orde Baru itu agak terhambat. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan kalau mau demo ya demo. Kalau misalkan tiba-tiba mau, apalagi ada medsos ya, sekarang itu banyak sekali kan di medsos mengkritik. Nah, kalau zaman Orde Baru itu ketika mengkritik itu pasti diwaspadai. Oh, ini membahayakan ya, dengan alasan membahayakan negara, membahayakan stabilitas dan sebagainya. Nah, salah satu. Tapi ada juga kelebihannya, bahwa ketika di zaman Orde Baru kelebihannya kan pembangunan, sedikitnya lah pembangunan itu berkembang. Tapi ketika zaman Orde Baru itu dikuasai oleh sebuah rejim atau dikuasai oleh sebuah dinasti, yang salah satunya yang menguasai pada saat itu dinasti Soeharto. Nah, dinasti Soeharto itu kan cengkeraman dinasti Soeharto pada saat itu menguasai lini-lini pemerintahan yang ada di Indonesia pada saat itu. Beda dengan sekarang. Sekarang itu lebih terbuka. Ya. Apakah pada saat itu menghambat ekonomi negara atau tidak pada saat adanya PKI tersebut? Ekonomi negara itu? Yang mana tuh? Yang pada saat kejadian itu? Iya, pada saat kejadian. Nah, justru pada saat kejadian yang saya tahu dari baca-baca itu justru bermulanya dari persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi persoalan ekonomi global ya. Ekonomi global yang memang menghantam dunia ketiga itu Indonesia. Nah, dari situ mulailah partai-partai politik itu dalam hal istilah politik itu bermain bagaimana menumbangkan rejim Orde Lama itu dengan Orde Baru, salah satunya gerakan lewat gerakan partai. Tapi yang membelakangi gerakan partai itu justru tekanan ekonomi yang pada saat itu ekonominya lagi jatuh. Kayak misalkan ya inflasi ekonomi global, ekonomi dunia ini lagi jatuh. Nah, bagi sebuah partai yang punya kepentingan itu peluang untuk dalam tanda petik untuk mengkudeta rejim Orde Lama dengan memunculkan dasarnya itu akibat dari tekanan ekonomi dan kendaraannya itu kendaraan partai ya PKI yang dijadikan yang dijadikan korban. Ya, korban partai ya, bukan ini korban partai. Karena pada saat itu salah satu kekuatan partai yang besar itu selain daripada partai-partai Islam, termasuk di dalamnya partai PKI. Nah, ini jadi ancaman, maka PKI dijadikan kalau bahasa ini dijadikan target untuk sebuah gerakan, bahwa dalam tanda petik bahwa PKI itu berjalan, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Kang Indra sendiri ada pertanyaan? Oh iya Pak, untuk pertanyaan saya Pak, itu berapa lama sih Pak kejadian 13 SPG itu berakhirnya? Kalau gerakan sporadis seperti itu sebetulnya mah gerakan sebelum 65 itu ada juga ya. Ada juga gerakan misalkan tahun 1949 ada juga gerakan UFO, gerakan dan sebagainya ya. Ada juga. Nah, puncak-puncaknya itu tahun 1965. Nah, lebih spesifik gerakan yang memang yang luar biasa itu yang menjadi sentral itu, yang menjadi sebuah peristiwa besar itu ya gerakan 30 September 1965. Di malam itu memang terjadi Indonesia bergabung dengan dibunuhnya 7 jenderal pada saat itu ya, dengan alasan bahwa mereka itu punya Dewan Jenderal. Tapi kan itu tidak lama, tanggal 1 Oktober itu sudah diantisipasi dengan kekuatan kesaktian Pancasila itu kan.
Jadi 30 September itu gerakan Gestapo, gerakan pemberontakan G30 PKI. Terus tanggal 1-nya itu sudah selesai dengan adanya Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Nah itu juga jadi perdebatan sebetulnya. Jadi perdebatan kok gerakan yang memang luar biasa itu bisa selesai dengan satu hari, nyaris tidak ada tenggang waktu yang panjang, tanggal 30, tanggal 1 itu selesai. Nah ini juga jadi perdebatan. Dan kalau ini dibedah, ini juga menarik sebetulnya kalau memang ini dibedah sedemikian rupa. Masih dalam sampai sekarang itu masih ada perdebatan sengit tentang gerakan 30 September disandingkan dengan gerakan 1 Oktober. Yang gerakan 30 September itu sebuah peristiwa yang mengerikan, bisa selesai satu hari bersih dengan kesaktian Pancasila. Jadi itu juga masih dalam perdebatan. Sementara sebuah gerakan itu tidak serta-merta cepat sedemikian. Itu kurang lebih. Mungkin mau tanya nih buat Bapak, harapan buat anak-anak zaman sekarang ataupun anak-anak milenial sekarang, bagaimana sih harapan Bapak untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi seperti masa orde tersebut gitu? Harapan Bapak buat kedepannya kayak gimana? Nah untuk khususnya untuk anak-anak milenial sekarang itu kan ada pergeseran budaya, ketika anak-anak milenial ini masuk ke dunia yang memang luar biasa, melihat dunia hanya dengan segitiga ajaib, segi 4 ajaib ya handphone. Kita bisa melihat kita bisa pergi ke Australia, kita bisa pergi ke Amerika, bisa tahu Australia, bisa tahu Afrika hanya dengan menggenggam sebuah Android, tinggal klik Google muncul, oh Australia seperti ini, oh ini. Walaupun kita belum seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya itu dikembalikan lagi ke marwah kita bahwa Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Dikembalikan lagi kearifan yang memang di Indonesia itu khasnya kekuatan gotong royong dan segala macamnya. Terus yang lebih spesifik itu harus mencintai Indonesia. NKRI itu harus harga mati. Artinya semodern apapun kalian sebagai anak-anak milenial, kalian itu harus mengerti tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena kalian hidup di Indonesia, terus kalian bernegara di Indonesia, mau tidak mau kalian itu harus mengerti tentang Indonesia. Jangan terhipnotis, wah di Amerika mah begini, padahal kan sebetulnya tidak seperti itu. Jadi harus dikembalikan lagi, harus mencintai Indonesia dengan jiwa raga. Indonesia Raya harus tahu. Maksudnya bukan hanya tahu lagu Indonesia Raya, tapi makna dari Indonesia Raya itu harus mengetahui betul, harus paham benar. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi tidak tidak melupakan bagaimana perkembangan dunia kita harus tahu. Tapi kamu harus memahami betul tentang Indonesia. Kamu harus mengerti betul tentang namanya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kamu harus tahu betul bahwa kamu itu berada di Indonesia Raya, lahir dan mati kamu itu ada di Indonesia. Artinya ini lemah cai kita gitu ya. Kalau bahasa ini mah ini pakusarakan kurang. Jadi kurang punya apa pusarakan, kurang terjadinya Indonesia. Jangan berpikir Indonesia sudah memberi apa, tapi kita harus memberi Indonesia karena Indonesia ini tanah air kita. Jadi saya rasa wawancara sekarang cukup sekian, dan saya pesan terhadap teman-teman saya untuk lebih menghargai lagi pahlawan kita yang sudah berjuang mati-matian untuk sampai pada titik sekarang, dan kita sebagai pelajar untuk lebih giat lagi dan lebih
benar lagi dalam belajarnya untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Untuk wawancara kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Tatang Suprihatna yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu, saya Indra Lesmana dan di sebelah kanan saya Cinta Febrianti. di sini saya akan membuat video wawancara tentang 30 SPKI. Kita ada sebuah sosok kakek-kakek yang sudah berpengalaman dengan tentang 30 SPKI. Mari kita simak video selanjutnya. Let's go. Oke bah, semasa Abah sih di 30 SPK itu seperti Abah Pak? Paling ada video di situ udah itu di Jepang lah, di Jepang pengalaman di Jepang lah, di Jepang terus lakukan gawe terus sebagai sangsaraan karena pakaian negara sangsara gitu. Jepang banyak ke Jepang saya ke Belanda coba serangan ke gunung-gunung ke kampung-kampung serangan ya tempuran di Belanda juga MDI rame gempur deui gomelan itu tempuranna ayo saya ribu rusak dia cuma dibulukan di mana ditempuh ribu masyarakat barangnya di kedua di mana di payah gomelan cuma dulu cuma barangnya kedua motor lima tahun 60 dijerakan di tahun PKI tahun 20 apa rame ini tuh pagar bekis ya, terus masih pagar bekis bingkar gunung terus ya tentara ya polisi ya masyarakat bingkar gunung ukur gunung galunggung gunung segala-gala mana angkat tangan gelombang turun kabeh katuh ke raja-raja nak ada turun terus turun makanya hancur di gunung kayak jejatan selera ya aman mah terjadi kita yang paling kuat saya gempur deh merdeka terus turun di raja harga sudah aman terus turun di gunung raja kita yang nak tutup aman sana di film kan yang saya sukai terus di film kan masyarakat rame ditutup semua menang di film kan waktu sekolah warga apa langsung jenderal ibu busur disilet ditutup masyarakat aku aja keluarga jenderal ulah di film-film jadi
Bang, untuk yang dimaksud dengan pagar besi itu apa Bang? Jadi pagar betis, Ya, pagar betis. pagar betis. Amankan musuh kepada di gunung-gunung. Itu bilang turun wae itu aman wae. Yang layak ke pasuka pagar betis, ya polisi, ada tentara, ya masyarakat, tingker, mari tentara raya, tentara raya. Itu liwat, si teteh, si raya ke, di hadapan gunung tuh liwat saja. Jadi mangsa, masalah liwat teh, si Asep liwat teh bawa angin ke gunung tuh. Saat jadinya mana teh lapar, itu emang dongsok ke gunung, saya dahareun, saat ini saya dahareun, yang main cara lapar, marah mau di barung. Nah tadinya mau angkatannya turun aja kalau cara itu anak kampus Surya di kerajaan nah tadinya aman eleh kulibat kasih kulibat lapar sudah marah laut ini anak pun canir anak pun kiara maka lapar dapat semua tuh biaya kalau motornya deh mau biaya kalau bulan tinggal di hari masyarakat satu di pagar betis mah penat apa saat yang mengalir alhamdulillah kayak hasil aman apalagi melu ke suka gunung Megan ekor gabe coba 1.800 itu masih saan tergumpur tidak katawan abang fungsi belum mulai kurang kaya tembaknya belum kalau kan didorong kusuk kan terkena pembelian statistik itu menang semua. Oke teman-teman, segitu cerita dan pengalaman dari Abah Narudin. Dan untuk selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video yang kita siarkan langsung semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.